Andi Amran Sulaiman menolak permintaan pemerintah Malaysia untuk mengimpor beras dari Indonesia. Amran mengatakan permintaan itu disampaikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia yang terhormat Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara tegas menolak permintaan pemerintah Malaysia untuk mengimpor beras dari Indonesia. Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia, Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu. Namun, pemerintah Indonesia memilih bersikap hati-hati. Alasannya jelas. Indonesia ingin memastikan kebutuhan pangan rakyatnya sendiri. Banner-banner aman sebelum membuka keran ekspor ke negara lain. Keputusan ini langsung menarik perhatian publik Asia Tenggara. Pasalnya, Malaysia selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu simbol kemakmuran kawasan. Negara dengan infrastruktur modern, gedung-gedung pencakar langit, serta stabilitas ekonomi yang kerap dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan. Namun kini, citra itu mulai menunjukkan retakan yang tidak bisa lagi ditutupi. Di balik gemerlap kota-kota besar Malaysia, muncul pemandangan yang sebelumnya sulit dibayangkan. Antrean panjang warga mengular di depan toko-toko grosir. Ratusan orang rela berdiri berjam-jam demi mendapatkan satu barang yang dulu sangat mudah dijumpai, beras. Rak-rak pasar tampak kosong. Harga beras melonjak drastis, bahkan mencapai 2 kali lipat hanya dalam waktu singkat. Media sosial dipenuhi keluhan dan keresahan. Di layar televisi terlihat wajah-wajah cemas ibu rumah tangga, pedagang kecil, hingga pemilik restoran yang kini kebingungan menghadapi kenaikan harga bahan baku. Pertanyaan yang sama terus bergaung di berbagai penjuru negeri. Kapan beras akan kembali tersedia dengan harga normal? Malaysia, negara yang selama ini identik dengan kestabilan ekonomi, kini menghadapi krisis paling mendasar dalam kehidupan manusia. Krisis pangan yang membuat situasi ini semakin mengejutkan. Krisis tersebut tidak dipicu oleh perang, wabah penyakit, ataupun konflik politik. Penyebabnya justru datang dari dalam. Kegagalan dalam membangun sistem pangan nasional yang kuat dan berkelanjutan. Selama bertahan-tahan, Malaysia terlalu bergantung pada impor beras dari negara lain, terutama Thailand dan Vietnam. Kepercayaan bahwa kekuatan ekonomi mampu menjamin pasokan pangan membuat sektor pertanian domestik kurang mendapat perhatian. Ketika perubahan iklim melanda dan negara-negara pemasok mulai membatasi ekspor demi melindungi stok mereka sendiri, Malaysia kehilangan sumber pangan utamanya. Cadangan beras nasional pun menipis dengan cepat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Malaysia dipaksa menghadapi kenyataan pahit bahwa kemandirian pangan tidak bisa dibeli semata-mata dengan uang. Akar persoalan ini tumbuh perlahan dari kebijakan jangka panjang yang lebih memprioritaskan industri, jasa, dan pariwisata dibandingkan pertanian. Alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan perumahan dan industri terjadi secara masif. Sistem irigasi banyak yang terbengkalai. Generasi muda semakin enggan menjadi petani karena dianggap tidak menjanjikan masa depan. Produksi beras dalam negeri terus menurun. Hingga akhirnya, guncangan iklim dan cuaca ekstrem menjadi pukulan terakhir yang memperparah keadaan. Situasi ini membuat banyak negara, termasuk Indonesia, ikut waspada. Indonesia memiliki jumlah penduduk jauh lebih besar dan ketergantungan yang sama terhadap beras sebagai pangan utama. Muncul pertanyaan besar di benak publik. Jika Malaysia yang lebih kecil dan makmur saja bisa terguncang, bagaimana dengan Indonesia? Namun, realitas di Indonesia justru bergerak ke arah yang berbeda. Saat Malaysia dilanda kepanikan, kondisi dalam negeri relatif stabil. Tidak ada antrean panjang di pasar. Harga beras masih terkendali dan stok tersedia. Pemerintah menyampaikan bahwa ketahanan pangan nasional berada dalam kondisi aman, dan pernyataan itu didukung oleh data yang jelas. Pemerintah menyiapkan beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton. Distribusi harian telah mencapai sekitar 6.000 ton per hari dan terus ditingkatkan secara bertahap. Cadangan beras pemerintah tercatat sekitar 3,9 juta ton. Jumlah yang dinilai sangat mencukupi untuk menjaga stabilitas nasional. Dalam beberapa tahun terakhir,
Indonesia mulai memandang pangan sebagai bagian dari pertahanan negara. DIY, modern, ancaman tidak selalu datang dalam bentuk senjata, tetapi bisa hadir melalui kelangkaan bahan pangan. Karena itu, sektor pertanian kembali ditempatkan sebagai prioritas utama. Tahun 2025 menjadi salah satu momentum penting. Pemerintah mengalokasikan anggaran besar mencapai 15,5 triliun rupiah khusus untuk penguatan sektor pangan. Anggaran ini meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya dan digunakan untuk membangun fondasi pangan jangka panjang. Bukan sekadar solusi sementara. Proyek irigasi diperbaiki dan diperluas. Bendungan dibangun dan direvitalisasi. Distribusi pupuk bersubsidi dibuat lebih tepat sasaran. Teknologi pertanian modern mulai diterapkan secara masif. Indonesia tidak lagi hanya berupaya bertahan, tetapi berambisi mencapai kedaulatan pangan. Di berbagai daerah, proyek pertanian berskala nasional berjalan serempak. Jutaan hektar lahan baru dibuka dari Kalimantan hingga Papua. Lahan rawa dan tanah tidur diolah menjadi sawah produktif. Mesin pertanian modern menggantikan alat tradisional, sementara teknologi digital membantu petani memantau kondisi tanah dan cuaca secara presisi. Petani juga mendapatkan pelatihan, akses permodalan, serta jaminan harga gabah. Tujuannya sederhana, namun krusial, agar mereka tidak lagi berada dalam ketidakpastian. Langkah ini memang tidak mudah dan sempat menuai keraguan, tetapi hasilnya perlahan mulai terlihat. Produksi beras nasional meningkat, gudang Bulog terisi lebih penuh dibanding tahan-tahan sebelumnya. Cadangan beras nasional menunjukkan tren kenaikan yang signifikan. Indonesia pun mulai dipandang sebagai salah satu kekuatan baru dalam peta pangan Asia Tenggara. Beras kini bukan sekadar komoditas ekonomi. Ia telah berubah menjadi simbol kemandirian dan ketahanan bangsa. Di balik angka-angka produksi, ada jutaan petani yang bekerja tanpa sorotan. Mereka berjuang melawan cuaca, menghadapi risiko gagal panen, dan tetap menanam demi masa depan negeri. Perubahan mulai dirasakan di tingkat akar rumput. Hasil panen membaik, akses pupuk semakin mudah, harga gabah lebih stabil. Pertanian yang dulu dianggap tertinggal kini mulai bertransformasi menjadi sektor yang modern dan menjanjikan. Meski demikian, perjalanan menuju kedaulatan pangan belum selesai. Tantangan global semakin kompleks, perubahan iklim kian ekstrem, ketegangan geopolitik dunia berpotensi mengganggu rantai pasok internasional. Krisis pangan yang melanda Malaysia menjadi peringatan nyata bagi banyak negara. Kemakmuran tanpa kemandirian pangan hanyalah ilusi. Indonesia memilih jalan yang lebih sulit, tetapi lebih bermartabat. Jalan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Selama petani terus menanam dan negara konsisten menjaga ketahanan pangan, Indonesia akan mampu menghadapi badai global apapun. Selama dapur raya tetap mengepul, selama nasi masih terhidang di setiap rumah. Selama itu pula, Indonesia akan tetap kuat, berdaulat, dan tidak mudah digoyahkan oleh krisis apapun.